Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Levinka. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Ekstrim Kamar Bawah Tangga. Sebuah kisah nyata yang dialami oleh Mas Ardi dan Anjani. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diadaptasi dari kisah nyata, Jember pertengahan tahun 2012. Suatu pagi yang cerah di pinggir sebuah perkebunan karet yang terletak di sebuah desa di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Ardi dan Anjani terlihat sedang berjalan santai menikmati segarnya udara pagi. Pagi itu suasana di desa diselimuti embun yang sangat tebal, membatasi jarak pandang yang hanya beberapa meter ke depan. Anjani merentangkan kedua tangannya sambil menengadahkan kepala menghadap langit. Dihirupnya dalam-dalam udara pagi yang begitu segar dan sejuk, suatu hal yang tidak bisa didapatkan di perkotaan. "Seger banget ya, Pi. Bentar lagi foto-foto ya," ucap Anjani sambil mengerlingkan kedua kelopak matanya. "Ntar aja di sana foto-fotonya, mah. Di dam," jawab Ardi sambil menunjuk ke arah barat. "Oh ya sudah, Pi." Anjani tersenyum namun dengan raut wajah yang menampakkan kebingungan. Anjani menggandeng mesra tangan kanan suaminya sambil mengayun-ayunkannya. Ardi menatap wajah istrinya sambil tersenyum. "Kamu kenapa? Kayak mikirin sesuatu. Kamu mikirin cowok lain ya?" goda Ardi. Anjani mengepalkan tangan kanan dan meninju pelan bahu kanan suaminya tersebut. "Enak aja, aku tuh dari tadi lagi mikir, dam itu apa?" jawab Anjani kesal karena ucapan asal-asalan suaminya. "Kamu di sini udah hampir setahun, masa nggak tahu dam?" "Ada, dam itu bendungan air, itu yang di depan tuh, kelihatan kan dari sini?" jawab Ardi sambil terkekeh. Anjani nyengir. "Oh iya, aku lupa, soalnya di Cianjur mah kayaknya nggak ada deh yang namanya dam." "Oh jadi di sana nggak ada dam ya?" jawab Ardi sambil mangut-mangut. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah dam yang membagi aliran sungai menjadi beberapa bagian, mengaliri parit-parit kecil menuju area persawahan. Anjani berpose di pinggir sungai dengan latar belakang area persawahan luas yang sejuk dan hijau. Sedangkan Ardi menjadi fotografernya. Matahari terlihat semakin meninggi, suasana di jalan mulai ramai. Entah sudah berapa pose yang Anjani peragakan demi mendapatkan foto yang menurutnya pas. Setelah puas menjadi foto model dadakan, Anjani pun mengajak suaminya untuk pulang ke rumah. "Ayo Mi, sekarang kita lari. Dari tadi kita kan jalan santai doang." Ardi berlari diikuti Anjani di sampingnya. Beberapa menit kemudian mereka berdua pun sampai di rumah. Ardi dan Anjani berjalan melewati samping rumah dan masuk melalui pintu belakang. Mereka bergantian masuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan membersihkan kakinya yang kotor dari debu jalanan. "Le, HP-mu dari tadi bunyi tuh loh," ujar Bu Puji yang sedang merajang seikat sayur pakis. "Siapa yang telepon, Ma?" tanya Ardi sambil mengeringkan mukanya dengan handuk. "Ya nggak tahu, lawang tangan mama ini dari tadi sibuk ngerjain sembarang. Coba aja lihat sendiri, barangkali kakakmu Ani yang nelpon." Ardi pun bergegas masuk dan segera mengecek handphonenya. Terlihat ada 2 panggilan tidak terjawab dari ayahnya yang ada di Jakarta. Ardi pun langsung menelpon balik ayahnya tersebut. Tidak lama setelah nada tunggu, ayahnya pun mengangkat telepon dari anaknya tersebut. "Halo, assalamualaikum. Kemana saja kamu? Bawa telepon kok nggak diangkat?" "Waalaikumsalam Pak, aku habis lari pagi sama Jani. Memangnya ada apa Pak? Kok tumben nelpon pagi-pagi? Bapak baik-baik saja kan?" tanya Ardi khawatir. "Bapak baik-baik saja. Enggak, ini loh, tadi si Ubed nyamperin Bapak. Dia minta buat cariin orang. Nah, barangkali kamu minat.
kamu bisa kesini buat kerja di pabrik snack, ucap ayahnya. Ubed mandor pabrik sebelah tempat kerja bapak itu ya? Iya, kamu mau nggak? Kalau gajinya sih katanya harian, sehari 50.000. Oh ya, sekalian istri kamu kalau mau, bosnya bapak nyuruh nawarin ke kamu. Barangkali Jani mau kerja di kos-kosannya si bos. Lagi ngebutuhin karyawan buat beres-beres kamar kos soalnya, terang ayahnya yang bernama Iwan. Alhamdulillah, iya pak, aku mau. Kebetulan aku emang lagi nyari kerja, soalnya aku sudah semingguan nganggur. Kerjaan di proyek udah selesai. Kalau masalah Jani, ntar aku rundingkan dulu. Ya udah, kalau gitu kamu cepat berangkat. Nanti bapak bilangin sama Ubed, kamu kalau nggak ada ongkos, ntar bapak kirim dah. Nggak usah pak, aku ada kok. Setelah selesai berbincang dengan ayahnya, Ardi pun menutup panggilan teleponnya dan berlari menghampiri istrinya di dapur. Namun ternyata istrinya sedang menerima panggilan telepon dari ibunya yang ada di Jakarta. Ardi duduk di samping istrinya sambil menunggu Anjani selesai menelpon. Itu Mama Santi yang nelpon. Ada apa, Mi? Tanya Ardi. Nawarin aku kerja, Pi. Kerja bareng Mama di sana di kos-kosan. Tapi aku belum kasih jawaban sih. Aku bilang masih mau minta izin dari kamu. Iya, bapak juga barusan bilang kalau bosnya itu minta kamu buat kerja di sana. Kebetulan aku juga dapat tawaran kerja di pabrik snack dekat tempat bapak kerja. Ya udah Pi, mumpung ada lowongan aku mau. Lagian enak aku bisa kerja bareng Mama, ucap Anjani bersemangat. Ya udah enak kalau gitu. Lagian aku juga bisa tenang kalau kamu kerjanya kumpul sama Mama Santi, ucap Ardi. Santi ibu kandung dari Anjani bekerja di sebuah kosan milik Koh Wandi yang terletak di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Santi bekerja di sana menggantikan Anjani yang resign saat akan menikah dengan Ardi. Koh Wandi juga merupakan bos dari Pak Iwan. Hanya saja Bu Santi bekerja kos-kosan, sedangkan Pak Iwan bekerja sebagai mandor atau kepala gudang di pabrik milik Koh Wandi. Singkat cerita, Ardi pun memutuskan untuk berangkat ke Jakarta bersama istrinya setelah berpamitan pada Bu Puji dan Tania adiknya. Ya sudah Le, kamu hati-hati ya di sana. Sering-sering tengokin istrimu kalau kamu pas libur kerja, pesan Bu Puji pada anaknya tersebut. Iya Ma, tenang aja. Ya udah Ma, Ardi sama Anjani berangkat dulu ya. Doain kami berdua ya Ma, ucap Ardi sambil mencium tangan ibunya. Anjani, Ardi, Bu Puji, dan Tania pun saling berpelukan sebelum mereka berpisah. Ardi berpesan pada adiknya untuk menjaga ibunya di rumah selama dia jauh dari mereka. Ardi dan Anjani berangkat ke stasiun kereta api dengan diantarkan oleh kerabatnya menggunakan mobil. Ardi memilih moda transportasi kereta api karena Ardi memiliki pengalaman kurang mengenakan kala menggunakan bis. Ardi pernah mengalami kejadian menegangkan di kala suatu malam bis yang ia tumpangi mengalami remblong. Beruntung saat itu jalanan lurus dan sepi sehingga bus bisa menepi perlahan dengan selamat. Setelah menempuh perjalanan hampir sehari semalam, akhirnya Ardi dan Anjani pun tiba di stasiun Jakarta Kota. Mereka berdua berjalan keluar dan langsung naik ke angkutan untuk mengantarkannya ke tempat istrinya akan bekerja. Jaraknya cukup dekat, hanya sekitar 2 km dari stasiun tersebut. Kiri Pak, ucap Ardi dengan suara lantang. Mereka pun turun setelah membayar ongkos. Ardi menggandeng tangan istrinya dengan berhati-hati menyeberangi jalanan yang sangat ramai. Setelah berjalan kaki sekitar 150 meter, sampailah mereka di sebuah rumah mewah berlantai 4. Di garasinya terparkir satu unit Harley Davidson berwarna biru dan satu unit Honda Goldwing berwarna putih. Kedua moge itu terparkir di depan mobil mewah milik Koh Wandi, yaitu Toyota Alphard terbaru. Sampai juga loh, gimana kabar? Sapa seorang pemuda seusia Ardi. Lu Wang, gue sehat, alhamdulillah. Kok lu tahu gue mau kesini? Tanya Ardi heran. Gue taunya dari Bu Santi, emaknya Jani. Oh, Ardi mengangguk paham. Ya udah masuk Ki, Bu Santi di atas lagi nyuci kayaknya, ucap Mawang sambil membuka pintu lebih lebar agar Ardi dan Anjani tidak kesulitan saat masuk beserta tas besarnya. Oke Wang, gue antar Jani ke atas dulu ya, ucap Ardi dibalas anggukan Mawang. Ardi dan Anjani berjalan menaiki tangga dengan terengah-engah. Sesampainya di depan kamar Bu Santi, mereka melihat Bu Santi sedang duduk menunggu di depan pintu kamarnya. Ardi segera mencium tangan ibu mertuanya itu. Begitupun dengan Anjani. Bu Santi memeluk erat tubuh Anjani, melepas kerinduan yang cukup lama ia pendam. Bu Santi menyuruh Ardi untuk menginap di sana malam itu. Namun Ardi menolaknya.
Dia tidak enak hati dan sungkan jika harus tidur bertiga di kamar yang hanya berukuran 2 kali 3 meter tersebut. Ardi pun berpamitan dan langsung melanjutkan perjalanan pergi ke tempat ayahnya. Cukup jauh dari tempatnya kini berada, sekitar 15 km. Mungkin di Jember jarak 15 km bisa ditempuh hanya dalam waktu 20 menit. Namun di Jakarta, itu bisa jauh berbeda. Ya tentu saja karena jalanan di kampungnya tidak macet seperti jalanan di kota metropolitan. Beberapa saat kemudian sampailah Ardi di tempat ayahnya bekerja. Pabrik yang sempat menjadi tempat ia bekerja dulu selama 2 tahun. Ardi masuk melalui pintu samping. Pintu besi itu terbuka lebar. Seorang laki-laki parubaya duduk di atas sebuah dipan kayu. Ardi segera menghampiri pria tersebut dan segera memeluknya. "Gimana kabar kamu?" tanya pria tersebut yang tidak lain adalah ayah dari Ardi. "Alhamdulillah baik, Pak," jawab Ardi sambil mencium punggung tangan ayahnya. "Pade, Pade," teriak seseorang dari luar pintu. "Siapa ya?" "Lu, Bet," tanya Pak Iwan. "Iya, Pade. Wah, Ardi, baru datang lu. Gimana kabar?" sapa pria buncit bernama Ubed tersebut. "Alhamdulillah, saya baik, Bang." "Oh, syukurlah kalau gitu. Tadi saya lihat kamu lewat depan gudang saya, jadi saya langsung ke sini. Gimana? Sudah siap kerja?" tanya Ubed sambil tersenyum. "Loh, saya ini baru nyampe loh, Bang. Lagian saya juga masih belum sempat bikin surat lamaran. Mungkin nantilah saya bikin surat lamarannya dulu," jawab Ardi kaget. "Udah ayo, masalah surat lamaran mah apa kata saya, gampang," ujar Ubed sambil menarik tangan Ardi. Ardi pun cuma pasrah dan berjalan mengikuti Ubed dari belakang. Ia dibawa masuk ke sebuah ruangan yang merupakan ruangan milik bos di pabrik tersebut. Singkat cerita, Ardi diterima kerja di pabrik itu. Bosnya menyuruh Ardi untuk mulai bekerja keesokan harinya. Ardi beruntung karena selain langsung mendapatkan pekerjaan, Ardi juga tidak perlu repot untuk mencari kontrakan karena ayahnya menyuruh ia untuk tinggal bersamanya di pabrik tempat ayahnya bekerja. Hari demi hari berlalu, baik Ardi maupun Anjani sama-sama sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Namun meskipun sibuk, Ardi selalu menyempatkan waktu untuk menelpon istrinya setiap malam, sekedar bertukar kabar dan berbagi kisah tentang keseharian mereka. Malam itu waktu menunjukkan pukul 20.30. Anjani sedang menyetrika baju di sebuah meja yang terletak di depan kamarnya. Matanya terlihat merah seperti orang yang kurang tidur. Ya, beberapa hari ini Anjani susah tidur karena tiap malam mendengar tangisan seorang anak dari penghuni kos yang bernama Lisa. Meskipun kamar Lisa ada di bawah, namun tangisan anak yang di malam hari terdengar sangatlah nyaring. Entah apa yang membuat anak berusia 2 tahun itu menangis setiap malamnya. Yang jelas, Anjani sangat merasa terganggu. Ia tidak mungkin bisa tidur di siang hari karena itu adalah waktunya untuk bekerja. Memang tidak ada aturan baku tentang jam kerja di tempat itu. Namun Anjani menyadari karena bayaran yang dia dapatkan terbilang cukup besar dan tidak jarang para penghuni kos seringkali memberikan tips tambahan saat pekerjaan Anjani selesai. Sehingga Anjani pun harus lebih maksimal lagi dalam bekerja. "Nggak satu Anjani, teruskan deh isukan waktunya sare," ujar Bu Sari sambil merapikan spray kasurnya. "Sakedeng deh atuh mak, tanggung." Anjani pun mempercepat pekerjaannya supaya dia bisa lekas istirahat. 15 menit kemudian pekerjaannya pun beres. Ia meletakkan baju-baju tersebut di sebuah keranjang dan mengantarkannya ke kamar yang terdapat di ujung lorong lantai 2. "Tok tok tok. Permisi kak, ini bajunya sudah beres semua," ucap Anjani dari depan pintu. "Iya, taruh di depan pintu aja mbak," jawab seorang perempuan dari dalam kamarnya. Anjani pun meletakkan keranjang baju tersebut di depan kamar kos tersebut. Ia merasa lega karena sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Akhirnya beres juga. Sholat dulu habis itu tidur deh," gumam Anjani sambil melangkah menuju kamar mandi. Namun sebelum Anjani menjejakkan kakinya ke dalam kamar mandi, suara teriakan histeris terdengar dari salah satu kamar kos di lantai bawah. "Jani, suara naon eta teh?" tanya Bu Santi dari pintu kamarnya. Anjani menggedikan pundaknya tanda tidak tahu. Sejurus kemudian Bu Santi dan Anjani pun berlari kecil menuruni tangga, menghampiri arah suara teriakan tersebut. Saat sampai bawah, ia mendapati Lisa sedang terduduk lemas di lorong depan kamarnya sambil memeluk anaknya yang terlihat sangat ketakutan. Beberapa penghuni kos lain tampak berkerumun, berusaha mencari tahu tentang apa yang terjadi. "Mbak Lisa kenapa?" tanya Bu Santi sambil memegang pundak wanita
berusia 27 tahun tersebut. "Ada hantu, Bu. Saya takut," jawab Lisa dengan nafas tersegal-segal. Beberapa pria yang ada di situ langsung bergegas mengecek ke kamar Lisa, namun mereka tidak mendapati apapun di dalamnya. "Gak ada kok," ucap seorang pria. "Coba Mbak Lisa ceritain, di mana Mbak ketemu sama hantu itu?" ucap Mawang si penjaga kos. Lisa masih berusaha mengatur irama detak jantungnya yang berdetak tidak menentu. Nindi yang juga merupakan penghuni kos tersebut memberikan segelas air untuk Lisa dengan harapan dapat sedikit menenangkannya. "Makasih Nindi," ucap Lisa sambil mengelap bibirnya yang basah. "Jadi ceritanya begini. Tadi anakku ini nangis. Nah biasanya kan dia suka tuh kalau di foto-foto. Aku pikir mungkin dengan ini bakalan cepat berhenti itu nangisnya. Gak taunya pas aku lihat hasil fotonya, aku malah dapet ini. Coba kamu lihat Wang," ucap Lisa sambil menunjukkan barisan foto di galeri foto BlackBerry miliknya. Mawang mengambil alih handphone milik Lisa. Ia melihat foto-foto terbaru di galeri. Tidak ada yang aneh dengan foto tersebut. Hanya menampakkan wajah anak Lisa yang menangis sambil meronta-ronta. Hingga akhirnya di foto terakhir, Mawang dibuat terkejut hingga hampir saja menjatuhkan handphone tersebut. Seketika bulu kuduk Mawang meremang. Ia terkejut sambil bergidik ngeri. "Astagfirullahaladzim, ini... Kamu lihat sendiri kan? Tadi pas aku foto itu gak ada apa-apa. Tapi pas foto yang kesekian kalinya, di foto terlihat ada perempuan yang mau meluk anakku gitu dari belakang. Perempuan itu menatap tajam ke arah kamera. Aku gak lihat dia, tapi anehnya di hasil jepretan ada. Dan sialnya lagi, pas aku lihat hasil fotonya, dia ketawa nyaring banget. Spontan aku lari ketakutan sama anakku," terang Lisa sambil berusaha menenangkan anaknya yang masih menangis. "Ya sudah Lisa, gimana kalau malam ini kamu tidur di kamarnya aku aja? Kebetulan si Ratna malam ini shift malam, pulangnya besok jam 7, ucap Cindy menawarkan. "Enggak Nin, aku benar-benar trauma, anakku juga. Kayaknya aku mau pindah aja deh." "Mau pindah? Kapan?" tanya Nindi. "Ya sekarang Nin, aku udah gak bisa tinggal di sini lagi. Mungkin sebelumnya aku cuma diteror suara samar-samar, tapi sekarang ini udah benar-benar nyeremin banget. Aku gak mau anakku sampai trauma," ujar Lisa sambil mengusap kening anaknya. "Tapi ini udah malam loh Mbak Lisa," saut Bu Santi. "Iya, lagian kan suami kamu masih di luar kota kan. Apa gak sebaiknya kamu tunggu suami kamu pulang dulu?" "Gak bisa Nin, Bu Santi. Aku tetap mau pindah malam ini juga. Mungkin malam ini aku cari hotel dulu, besok baru cari kosan lain," jawab Lisa tetap pada pendiriannya. "Ya udah Kak, kalau emang gitu biar aku bantuin beres-beres barang Kakak," ucap Anjani menawarkan. "Iya makasih Mbak Jani. Tapi barang-barang lainnya aku ambil besok atau lusa saja. Kalau aku udah nemuin tempat yang baru, sementara barangnya biar di sini dulu ya, saya titip. Gak apa-apa kan Wang?" tanya Lisa pada Mawang. Mawang pun mengiyakan permintaan Lisa. Anjani dan Bu Santi membantu Lisa untuk mengemasi sebagian barangnya. Hanya yang penting-penting saja yang ia bawa, seperti beberapa helai baju, susu, dompet dan handphone beserta charger yang ia bawa. Beberapa menit setelah berkemas, Lisa terlihat sedang berdiri di depan gerbang kos tersebut. Ia berpamitan pada semua orang-orang yang ada di sana. "Kak, emangnya nggak sayang sama sewa kamar Kakak? Masih kurang 10 hari loh," tanya Mawang. "Gak apa-apa Wang, ntar tolong bilangin ke Koho Andi kalau gue pindah dari kos ini. Masalah uang biarin aja, yang penting sekarang gue keluar dari sini. Ya udah aku pergi dulu ya semuanya," pamit Lisa. Ia pun langsung menuju ke tempat pangkalan ojek yang tidak jauh dari kos tersebut. Dengan mengendarai ojek, Lisa menuju ke sebuah hotel yang hanya berjarak beberapa kilometer dari tempatnya sekarang. Begitu Lisa pergi, semua penduduk kos membubarkan diri termasuk Bu Santi dan juga Anjani. Saat melintasi kamar tersebut, Anjani memegang erat lengan ibunya. Dengan langkah terburu-buru, ibu dan anak itu segera menaiki tangga dan langsung masuk ke kamarnya. Dengan suara berbisik, Anjani dan Bu Santi membahas kejadian janggal tersebut. Hingga akhirnya, Bu Santi pun terlelap di samping Anjani. Mah, kok sudah tidur sih?" protes Anjani sambil menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Bu Santi tidak merespon ucapan Anjani. Justru kini ia malah memunggungi anaknya tersebut. Anjani berusaha memejamkan matanya, namun ia merasa aneh. Seolah rasa kantuk yang ia rasakan tadi seketika menghilang setelah kejadian tersebut. Handphone milik Anjani yang sedari tadi di charger di atas meja tiba-tiba bergetar beberapa kali.
Namun ia tidak berani untuk beranjak dari kasurnya. Ia hanya menatap handphonenya tanpa bergerak, menunggu hingga panggilan tersebut berakhir. Masih terngiang jelas foto penampakan yang ia lihat tadi dalam benaknya. Ia takut kalau yang menelponnya tersebut adalah hantu. Anjani pun berusaha memejamkan kedua matanya, berharap ia dapat segera terlelap dan melupakan kejadian itu. Tok tok tok, tok tok tok. Terdengar suara ketukan di pintu kamar Anjani. Ketukan pelan yang berulang-ulang. Ketukan pelan itu perlahan semakin kencang, bahkan hampir berubah menjadi sebuah gedoran. Anjani, Anjani, apa kamu sudah tidur? Terdengar suara wanita memanggil namanya berulang kali. Anjani semakin ketakutan. Ia benamkan kepalanya di balik bantal. Bu Santi yang mendengar suara tersebut pun akhirnya terbangun. Ia menatap heran ke arah anaknya yang meringkuk di dalam selimut sambil gemetar. Ah, si ate kunaon udah dibuka. Itu tuh orang panggil-panggil kamu, Jani. Protes Bu Santi sambil berusaha bangkit dari tidurnya dan segera membuka pintu tersebut. Mbak Cindy toh, ada apa ya? Tanya Bu Santi pada Cindy yang berdiri di depan kamar sambil membawa selimut serta bantal. Saya tidur di sini nggak apa-apa kan Bu? Saya takut tidur sendiri. Boleh ya please? Pinta Cindy sambil merengek. Bu Santi tidak langsung menjawab. Ia bingung sebab kamar yang ia tempati sangatlah sempit. Tapi gimana ya? Kamarnya kecil. Nggak kayak punya Mbak Cindy yang ada kamar mandinya di dalam. Yaudah biarin aja mah. Muat kok biarpun sempit-sempitan. Saut Anjani yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Bu Santi. Iya Bu, nggak apa-apa biarpun sempit boleh ya. Pinta Cindy lagi. Setek, gak keberatan sama sekali. Cuma takutnya Mbak Cindy nggak nyaman saja tidur sama pembantu kayak kami. Ya udah, ayo masuk Mbak. Jawab Bu Santi sambil mempersilahkan masuk. Malam itu Cindy memilih untuk tidur bersama mereka. Baginya, tidak mengapa meski harus berdesak-desakan di atas kasur berukuran 160 kali 2 meter itu. Yang penting ia bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Nindi, seorang gadis asal Pandeglang berusia 24 tahun. Ia sudah setahun ngekos di tempat tersebut. Entah dari mana ia mendapatkan uang untuk membayar sewa kos dan biaya hidupnya sehari-hari. Sewa kos tidaklah murah, 2 juta rupiah meski ia keluarkan untuk membayar sewa kamar setiap bulannya. Kamar berukuran 4 kali 5 dengan fasilitas TV, AC, wifi, dan kamar mandi di dalamnya. Setiap harinya, Nindi lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop miliknya. Meskipun terlihat seperti pengangguran, ia mampu memenuhi kebutuhannya seorang diri. Keesokan harinya di kala mentari mulai bersinar menyinari gedung-gedung pencakar langit. Masing-masing orang terlihat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tidak terkecuali dengan Anjani dan Bu Santi. Mereka berdua terlihat sibuk mencuci di lantai 4, tempat yang memang difungsikan untuk mencuci dan menjemur pakaian milik para penghuni kos. Setelah selesai mencuci, Anjani pun meminta izin pada ibunya untuk membeli nasi uduk yang lokasinya hanya berjarak sekitar 50 meter dari tempat ia bekerja. Beberapa jam setelah itu, sekitar jam 1 siang, Lisa datang untuk mengambil barang-barangnya, sekaligus berpamitan pada orang-orang di sana. Lisa berkata bahwa dia pindah ke sebuah kos-kosan yang tidak jauh dari sana, hanya 10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. Anjani dan Nindi terlihat sibuk membantu Lisa. Anjani diminta untuk membereskan baju dan memasukkannya ke dalam koper berwarna merah hati. Sedangkan Nindi terlihat sibuk memasukkan alat-alat kecantikan milik Lisa ke dalam sebuah tas. Ini yang udah, tolong bantuin bawa ke taksi ya Nin, tanganku penuh ini, pinta Lisa pada Nindi. Ya udah ayo, jawab Nindi sambil membawakan sebuah tas coklat sedang beserta beberapa kresek berisikan peralatan makan yang terbuat dari melamin. Mbak Jenny, saya tinggal ke depan dulu ya, berani kan? Tanya Lisa pada Anjani yang sedang duduk di lantai membereskan baju. Berani lah kak, kalau ada hantu mah saya kepret ntar, jawab Anjani asal. Jangan asal ngomong, ntar hantunya denger lo, protes Nindi sambil sedikit melotot. Namun bukannya merasa bersalah, Anjani malah tertawa. Aduh, kan Nindi takut amat sih. Siang-siang gini mah hantunya masih pada bubuk kali. Gak bakalan denger mereka sama suara kita. Percaya deh sama aku, saut Anjani dengan mimik muka meremehkan. Awas aja, ntar malam kalau didatengin lo mbak. Ih, serem, ucap Cindy sambil bergidik meninggalkan Anjani sendiri. Anjani hanya memanyunkan bibirnya menanggapi peringatan dari Nindi. Ia tidak sadar ada sepasang mata sedang mengawasi dari dalam kamar mandi di ruangan tersebut.
Suara geraman penuh amarah terdengar jelas dari balik pintu kamar mandi yang gelap. Anjani terkejut sambil memegang dadanya. Ia melirik ke arah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari ke arah depan, di mana Lisa dan Nindi sedang sibuk menatap barang di bagasi taksi. Anjani berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan sambil berusaha menutup rasa ketakutannya. "Kenapa mbak? Kok kayak panik gitu? Mbak Jani sesak napas ya?" Tanya Lisa heran melihat Anjani yang sedang bersandar di tembok sambil menepuk dadanya pelan. Nindi memincingkan matanya menatap ke arah Anjani sambil tersenyum mengejek. "Iya, kayak habis ketemu hantu saja." Enggak, kata siapa? Saya kesini cuma gerah saja." "Iya gerah banget di dalam," saut Anjani sambil berpura-pura mengipas badannya menggunakan telapak tangannya. "Mbak Jani ini lucu ya. Di dalam kan ada AC, tinggal hidupin aja kan. Lagian ngapain coba keluar sambil bawa-bawa itu?" tanya Nindi sambil menatap geli ke arah Anjani. "Loh, Anjani yang mendengar itu langsung terkejut saat menyadari bahwa ia keluar sambil menenteng lirik coklat transparan milik Lisa. Ia tidak menyadari hal tersebut karena tadi ia langsung lari setelah mendengar suara aneh dari dalam kamar mandi. Anjani menjadi salah tingkah. Rasa takut, kaget, malu dan gugup bercampur menjadi satu. Lisa dan Mawang kompak menatap benda yang dipegang Anjani. Mata Lisa membulat. Ia kaget melihat benda-benda pribadinya tengah menjuntai di tangan Anjani. Terlebih lagi saat ia melirik ke arah Mawang yang berkedapatan sedang memandangi pakaian tersebut dengan tatapan nakal. Seolah pikiran Mawang sedang mengimajinasikan sesuatu. "Mbak Jani," ucap Lisa gemas sambil berlari kecil dan segera merebut pakaian tersebut dari tangan Anjani. Pakaian yang Lisa kenakan hanya pada waktu-waktu tertentu ketika sedang bersama suaminya. Dengan cepat Lisa memasukkan benda tersebut ke dalam sebuah tas berwarna coklat. Mawang, lu kenapa ekspresinya begitu?" tanya Nindi sambil tertawa geli. Kak, baju kayak gitu belinya di mana ya? Saya pengen beli kapan-kapan," tanya Mawang sambil sedikit malu-malu. Buset, mau lu pakein buat emak luang?" Canda Nindi menjambak Mawang yang sedari tadi membantu mengangkat tas-tas besar milik Lisa. "Buat ntar kalau udah punya bini lah," jawab Mawang sambil menggaruk kepalanya. "Ngobrol mulu, kapan beresnya? Anak gua kasihan tuh kalau kelamaan ditinggal. Kasihan adik gua juga yang jagain," protes Lisa sambil menarik tangan Nindi dan Anjani masuk ke dalam. Mereka bertiga pun bergegas membereskan beberapa barang yang masih ada di dalam kamar Lisa. Setelah semua beres, Lisa pun mengembalikan kunci kamar tersebut pada Mawang, lalu berpamitan dan pergi. Seolah waktu bergulir begitu cepat, langit yang tadinya terang kini berubah menjadi gelap. Pekerjaan yang menumpuk membuat Anjani tidak sadar bahwa hari sudah malam. Begitu banyak pakaian yang telah selesai ia setrika, diliriknya jam waker yang terletak di meja kecil dalam kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.35. "Alhamdulillah selesai juga. Duh, lapar gumam Anjani sambil mengelus-elus perutnya yang tidak sempat diisi sejak siang tadi. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah orang yang menaiki tangga, dan ternyata itu adalah Bu Santi. Ia terlihat menenteng sesuatu di tangannya. "Ini makan dulu, jangan kerjaan doang dipikirin, perut juga diurusin," ucap Bu Santi sambil menyodorkan sebungkus nasi goreng dengan porsi jumbo. Anjani dan Bu Santi pun segera menyantap menu makan malamnya hingga habis tidak tersisa. 30 menit kemudian mereka pun sudah bersiap dalam posisinya masing-masing, hendak berpacu dalam perlombaan meraih mimpi. Dan dalam waktu singkat, mereka pun terlelap. Desiran angin yang diembuskan kipas kecil di sudut ruangan diiringi musik dari band ungu terdengar mengalun dari dalam speaker handphone, membuat keduanya semakin terlelap dalam tidurnya. Dengkuran halus terdengar dari bibir Bu Santi, dengkuran kasar terdengar dari bibir Anjani yang menganga lebar. Suaranya mengalun indah memecah keheningan, berkolaborasi mengundang keributan. Sesosok perempuan dengan baju tidur berwarna putih terlihat berdiri di depan kamar Anjani. Perempuan tersebut mengetuk dengan sedikit keras berulang kali, membuat kolaborasi antara ibu dan anak itu berhenti. Hanya menyisakan alunan musik dari handphone milik Anjani. Dengan mata yang terasa berat, Anjani bangkit dan membukakan pintu. "Oh, Mbak Nindi." Siapa Anjani tidak jelas karena sambil menguap. "Mau tidur sini lagi, Mbak?" sambung Anjani lagi. Nindi menggeleng sambil berkata, "Kalian berisik, anterin aku ke kamar,"
Loh, kakak barusan dari mana? Tanya Anjani. Dari kamar, jawab Nindi lirih sambil matanya melotot melirik ke sana kemari. Anterin aja tuh, Jenny, kasihan. Tita Bu Santi pada anaknya. Anjani melirik ke arah jam di meja. Waktu menunjukkan pukul 22.05. Anjani mengambil sweater yang tergantung di belakang pintu untuk menutupi tubuhnya yang hanya menggunakan daster tanpa lengan. Anjani berjalan menuruni tangga sambil berpegangan pada tembok. Kesadarannya belum sepenuhnya terkumpul. Ia berjalan bersebelahan dengan Nindi. Sesampainya di lantai bawah, Nindi justru berbelok ke kanan ke arah kamar mandi karyawan yang terletak di samping bekas kamar Lisa. Pintu kamar mandi itu menghadap ke lorong yang mengarah ke garasi. Di lantai bawah terdapat 6 kamar, kamar 04 milik Cindy, sedangkan kamar 06 bekas kamar Lisa. Ketuk aja pintunya dulu, Tita Nindi dari depan pintu kamar mandi. Oh, di dalam ada Kak Ratna ya, Kak Nindi kekunci ya? Tanya Anjani. Nindi menjawab dengan anggukan pelan. Anjani pun melangkah menuju kamar Nindi. Ia mengetuk pintu kamar tersebut sebanyak 2 kali. Terdengar jawaban dari dalam. Iya sebentar. Tidak lama pintu pun terbuka. Seorang gadis cantik berambut pendek terlihat menyunggingkan senyuman yang menawan. Teh Ratna, itu tadi loh. Ucapan Anjani terhenti. Ia terkejut saat melihat Nindi sedang duduk di depan meja rias sambil menatapnya melalui pantulan cermin. Degup jantungnya memburu. Pertanyaan besar muncul di benaknya dengan tubuh bergetar. Anjani menoleh ke arah kamar mandi perlahan. Di sana terlihat Nindi sedang berdiri sambil menatap ke arahnya. Mereka saling beradu pandang sekitar 3 detik sebelum akhirnya sosok Nindi melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Pandangan Anjani seolah terkunci. Kepalanya menoleh ke arah kanan beberapa saat. Ia baru tersadar setelah Ratna menepuk lengannya sembari bertanya, Mbak Jenny ngapain malam-malam gini? Tadi aku nganterin Mbak Nindi. Dia barusan masuk ke kamar mandi. Tapi ternyata Mbak Nindi juga ada di dalam kamar. Berarti yang sama aku tadi hantu. Ucap Anjani bergetar. Ah? Ratna terkejut. Ia menoleh ke dalam kamar lalu memandang Anjani dengan tatapan bingung. Gak ada Nindi di dalam. Gue sendiri dari tadi. Nindi pergi dari sehabis maghrib. Ucap Ratna lagi. Mereka berdua kompak masuk ke kamar untuk mengecek keberadaan Nindi. Dan hasilnya Nindi tidak ada di dalam kamar tersebut. Mereka berdua saling pandang. Pikiran mereka berkecamuk. Berarti yang asli, ucap mereka hampir bersamaan sambil menoleh ke arah kamar mandi. Mereka pun berlari kecil ke arah kamar mandi yang terletak di bawah tangga dan bersebelahan dengan bekas kamar Lisa. Pintu kamar mandi itu terbuka, lampunya mati. Anjani menekan saklar lampu itu dengan tangan kanannya. Lampu kamar mandi pun menyala terang, namun tidak ada siapapun di dalam. Bahkan lantainya pun kering, pertanda tidak ada yang menggunakan kamar mandi tersebut beberapa jam sebelumnya. Apa ini? Anjani memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ia berusaha mencerna atas apa yang terjadi saat itu. Ratna segera menarik tangan Anjani masuk ke dalam kamarnya. Di atas sebuah sofa kecil mereka duduk bersampingan sambil sama-sama berusaha menormalkan kembali detak jantungnya yang berdegup tidak menentu. Terdengar suara langkah mendekat ke arah kamar. Pintu pun terbuka dengan cepat. Anjani dan Ratna berteriak kencang disusul teriakan dari sosok yang berdiri di tengah pintu. Badrul yang tengah berjaga pun berlari menghampiri setelah mendengar teriakan tersebut. Pergi, pergi! Teriak Anjani dan Ratna sambil menutupi wajahnya dengan boneka. Kalian kenapa woi? Nindi menggoyang-goyangkan tubuh kedua orang itu. Namun bukannya menjawab, kedua orang itu justru makin histeris hingga membuat penghuni kos yang lain pun berkerumun. Semua orang yang ada di sana menyangka bahwa Ratna dan Anjani sedang kesurupan. Bahkan terlihat seorang pria parubaya yang bisa disapa Ko Apong sedang berusaha membacakan doa sambil menunjuk ke wajah Anjani dan Ratna bergantian. Allahumma barik lana, fima, rosak tanah, wakina, ajabanar. Ko Apong membaca doa tersebut berulang kali. Anjani dan Ratna menatap heran ke arah Ko Apong, begitupun dengan yang lainnya. Semua orang terdiam hingga Ko Apong menyudahi doanya. Setan, kenapa kalian berdua menatap saya heran? Keluar kalian, atau saya ruqyah kalian sekali lagi. Anjam Ko Apong. Kok, sudah kok, kami gak apa-apa, ucap Anjani. Oh syukurlah, untung saya meruqyah kalian tepat waktu, ucap Ko Apong dengan bangga. Kok, kami itu gak kesurupan, lagian itu tuh bukan ruqyah tapi doa memakan, jawab Nindi dengan wajah heran. Ko Apong ini agamanya apa sih? Kok bisa doanya orang muslim? Tanya Badrul sambil tersenyum kecil. Saya Kristen,
tapi mau masuk Islam ntar, masih belajar. Makanya saya ngekos di sini. Soalnya saya diusir sama keluarga saya karena bilang mau masuk Islam. Jawab Ko Apong mantap. Badrul mendekat ke arah Ko Apong. Sambil menepuk punggungnya ia berkata, "Semangat Ko, kami yakin kalau Ko Apong itu hebat. Bahkan hantu pun tunggang langgang ngelihat Ko Apong. Takut dimakan soalnya." Kelakar Badrul disambut tawa orang seisi kamar. Saat merasa semua sudah aman, orang-orang pun membubarkan diri. Kini yang tersisa hanyalah Ratna, Nindi, Anjani, dan Bu Santi. Saya lega akhirnya. Kak Nindi yang asli datang. Oh ya, emangnya Kak Nindi teh kenapa tadi teriak juga? Tanya Anjani penasaran. Ya gimana gak teriak? Orang kalian teriak, ya gua kaget lah. Jadi ikutan teriak deh. Sebenarnya kalian kenapa sih? Anjani dan Ratna pun menjelaskan semua kejadian itu pada Nindi tanpa terlewat satupun. Setelah selesai menceritakan semuanya, Anjani dan Bu Santi pun berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Keesokan paginya cuaca mendung menyelimuti langit Jakarta. Matahari seolah enggan menampakkan diri. Rintik hujan mulai turun membasahi tanah. Anjani duduk menatap ke arah luar dari balik jendela. Suasana dingin membuatnya teringat pada sosok suaminya. Sudah 2 minggu lamanya ia tidak berjumpa dengan suaminya tersebut. Rasa rindu begitu kuat mengguncang dada. Diraihnya ponsel yang tergeletak di atas bantal. Ia pun mencoba menghubungi suaminya. Ia berharap semoga suaminya belum berangkat kerja dan semoga mengangkat telepon darinya. "Halo, assalamualaikum Mi. Ada apa telepon pagi-pagi gini?" Jawab Ardi datar. Anjani mendengus kesal. Senyumnya seketika menghilang setelah mendengar jawaban dari Ardi yang terkesan dingin tersebut. "Ya, waalaikumsalam. Kamu tahu nggak Pi? Di sini hujan, dingin banget tahu." "Ya namanya juga lagi hujan Mi, wajar kalau dingin." Anjani yang merasa kesal memukul-mukul bantal dengan tangan kanannya. Untuk beberapa detik mereka berdua hanya diam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. "Tetapi aku ngerasa ada yang lebih dingin dari udara pagi ini, tahu nggak?" "Emangnya apa Mi?" tanya Ardi. "Ya kamu itu yang dingin Pi. Jadi suami kok dingin banget sih." "Oh, ya aku emang dingin." Ngeselin banget sih." Jawabnya singkat amat. "Kamu lagi ngapain sih?" Tanyanya dengan nada kesal. Harapannya untuk mesra-mesraan via telepon dengan suaminya pun kandas seketika. Tidak ada jawaban terdengar dari mulut Ardi. Hanya suara geraman yang terdengar sayup-sayup. Bukannya jawab malah diem aja. "Kamu lagi ngapain sih Pi?" "Aduh kamu nanya mulu. Udah matiin dulu. Tunggu aja aku ke situ ntar malam." "Kenapa harus dimatiin? Kamu selingkuh ya? Ayo jujur. Kamu lagi ngapain sekarang? Kok aku denger suara rintihan? Video call sekarang. Aku gak mau tahu." Tegas Anjani sambil menangis. Mendengar istrinya menangis, Ardi pun tidak ada pilihan lain selain menuruti permintaan istrinya tersebut. Ardi pun melakukan video call dengan istrinya. Dari layar ponsel Anjani, tampak wajah Ardi dengan latar belakang tembok kamar mandi. "Lihat nih, aku lagi pup. Aku sudah kedinginan di kamar mandi. Kamunya gak mau matiin teleponnya. Gimana aku mau cebok? Yang kamu denger itu bukan suara rintihan, tapi suara aku lagi ngeden. Puas kamu," saut Ardi kesal. Kalau marah aja banyak ngomongnya, kiraan tadi irit banget. Yaudah, matiin teleponnya." Anjani pun mengakhiri panggilan tersebut dan langsung mengirimkan pesan meminta suaminya untuk datang dan menginap di tempatnya karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Setelah selesai dengan urusannya di toilet, Ardi pun segera menyantap santapan yang sudah ia beli sebelumnya. Ardi sarapan berdua bersama ayahnya dengan sedikit tergesa-gesa karena waktu masuk kerja kurang 15 menit lagi. Sore harinya tepat pukul 4, alarm pabrik berbunyi menandakan waktu kerja sudah berakhir. Ubed sempat menyuruh Ardi untuk lembur, namun Ardi menolak dengan halus dan berkata kalau ia harus mengunjungi istrinya yang sudah 2 minggu tidak ia temui. "Ardi, lo yakin mau ke Gajah Mada?" tanya Ubed pada Ardi. Ubed berharap Ardi bersedia lembur dikarenakan banyak pekerjaan yang terbengkalai akibat ada beberapa karyawan yang tidak masuk kerja. "Gerimis gini loh, biasanya dari pasar darurat ke sononya mah banjir," ucap Ubed lagi. "Ah, gerimis doang sih bang, kalaupun banjir ya moga aja gak tinggi airnya," jawab Ardi sambil menatap langit yang diselimuti awan kelabu. Ardi pun berpamitan untuk pulang. Sesampainya di mes ayahnya, Ardi segera mandi dan bersiap untuk pergi mengunjungi istrinya. Pak Iwan mengantarkan Ardi hingga ke pinggir jalan raya, lalu dilanjut dengan menaiki angkutan tujuan Jakarta Kota. Di dalam angkot, Ardi duduk di bangku paling belakang. Ia terlihat bersemangat.
Rasa rindunya begitu menggebu. Ia senyum-senyum sendiri membayangkan wajah cantik istrinya. Perempuan yang sering menganggapnya dingin, cuek, dan tidak romantis. Padahal sesungguhnya Ardi sangatlah sayang dan cinta kepada istrinya. Hanya saja ia tidak pandai mengungkapkan perasaan pada pasangannya. Sore itu suasana jalan cukup lancar. Dalam hatinya ia bersyukur karena ia bisa lebih cepat sampai di tempat istrinya. Namun Ardi masih bingung harus tidur di mana ia nanti, karena tidak mungkin ia tidur di kamar yang Anjani tempati bersama dengan Bu Santi mertuanya. Ardi mengirim pesan ke istrinya yang bertuliskan, "Mi, aku OTW, ntar tidur di mana?" "Oh sudah jalan, ya tidur di kamar lah. Tapi kita kan udah 2 minggu gak ketemu. Emangnya kamu gak kangen gitu?" Balas Anjani sedikit memancing. Ardi tersenyum mengetahui maksud istrinya. Ia pun membalas, "Masa iya? Mau sambil ditonton mama?" "Gimana dong?" balas Anjani dengan emotikon menangis. "Gampang, kalau masalah itu mah," balas Ardi. "Oke Pi, aku tunggu ya," tutup Anjani mengakhiri pesan. Di dalam angkot Ardi terlihat gusar manakala mobil yang ia tumpangi hanya membawanya hingga sampai daerah pasar darurat. Sang sopir meminta semua penumpang turun dengan alasan banjir yang cukup tinggi. Semua penumpang pun turun sambil bersungut-sungut. Ardi pun berjalan kaki menerjang banjir yang tingginya hampir selutut. Ia berharap di depan ada angkutan lain yang bersedia mengantarkannya hingga sampai ke tujuan. Langkah demi langkah ia tempuh dengan berhati-hati. Ia tidak ingin sampai terperosok ke sebuah lubang. Mengingat kondisi jalan yang tergenang air cukup dalam, beberapa menit berjalan kaki Ardi tidak menemukan angkutan yang melintas. Namun kesialan tidak sampai di situ saja. Gerimis yang sedari tadi melanda kini berubah menjadi hujan yang sangat lebat. Ardi berlari menuju sebuah toko untuk membeli plastik kiloan yang akan dia gunakan untuk membungkus handphone miliknya agar tidak basah terkena air. Sejenak Ardi berteduh menunggu hujan reda, namun hingga 30 menit curah hujan tidak berubah, bahkan cenderung meningkat. Air di jalanan semakin meninggi. Ardi pun memutuskan nekat berjalan melewati banjir tersebut. Air sudah sampai sebatas paha. Langkah kakinya terasa berat. Matahari mulai terbenam, listrik di sepanjang jalan banyak yang padam, membuat suasana semakin gelap. Ardi terus berjalan hingga tidak terasa ia sudah sampai di daerah Teluk Gong. Ia beristirahat sejenak ketika sampai di tempat yang lebih tinggi. Ardi bingung harus meneruskan langkahnya menuju kota atau pulang ke daerah pergudangan Miami. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, Ardi pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan sang istri. Meskipun harus berjuang melewati banjir yang sudah setinggi dada, setelah berjalan melewati banjir sejauh sekitar 5 km, akhirnya Ardi sampai di tempat yang lebih tinggi. Di sana ada 2 angkutan yang sedang menunggu penumpang penuh. Beruntung sopir baik hati mengizinkan Ardi naik, meskipun semua pakaiannya basah kuyup. Ardi pun duduk di bangku depan di samping sopir, melepas lelah setelah berjalan kaki selama 4 jam. Singkat cerita, sampailah Ardi di tempat Anjani bekerja. Di sana Anjani sedang duduk di depan kos ditemani Badrul, Mawang, dan Ratna. Anjani segera menyambut suaminya yang terlihat sangat kelelahan. "Pih, kok sampai malam banget? Aku khawatir tahu nggak? Kamu kenapa kok bisa sampai jam segini baru sampai? Ini udah jam setengah 11 malam loh. Kamu berangkat jam berapa sih dari sana? Kenapa kamu basah kuyup begini?" tanya Anjani bertubi-tubi. "Aku itu jalan sekitar 5 kilo tahu nggak? Jalan ngelewatin banjir setinggi dada. Aduh, capek banget aku Mi," jawab Ardi sambil tersegal-segal. Anjani pun segera membawa suaminya tersebut masuk. Sesampainya di dalam, Ardi langsung mandi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sudah Anjani persiapkan. "Pih, kamu pakai baju mama aja ya. Baju ganti kamu yang di tas kan basah semua," ucap Anjani sambil menyodorkan baju kaos berwarna putih milik Bu Santi dan juga sepotong celana pendek berwarna biru. "Ini celana punya mama?" "Bukan, ini kemarin aku dikasih anak kos. Niatnya ngebeliin buat suaminya. Taunya kekecilan. Ya udah dikasihkan ke aku. Pakai aja, masih baru kok. Oh ya, ini celana dalam kamu. Untung aja ada 2 yang ikut di tas aku." Ardi pun segera mandi dan mengganti pakaian dengan pakaian yang Anjani sediakan. Selesai mandi, Ardi menghampiri ibu mertuanya. Mereka bertiga berbincang hingga larut malam. "Nah Ardi, istirahat aja dulu, pasti capek kan? Tidur di sini aja bertiga," ucap Bu Santi sambil bangkit dari duduknya. "Ih mama, masa bertiga sih? Bung ah, Ratu mah," sahut Anjani sambil cemberut. "Ra itu apa Mi?" tanya Ardi. "Malu Pi,
jawab Anjani menjelaskan. Bu Santi tertawa melihat gelagat anak perempuannya itu. Bagaimanapun Bu Santi juga pernah merasakan masa muda, jadi ia tahu apa yang ada dalam benak pikiran anak perempuan itu. Lagian mau ngapain coba? Tuh Ardinya lagi kecapean, biarin aja dia tidur di sini. Canda ibunya sambil tersenyum. Ardi hanya diam melihat perdebatan antara istri dan mertuanya itu. Namun tiba-tiba ia memiliki ide. Ia pamit untuk ke bawah sebentar. Anjani yang tidak tahu Ardi akan kemana, hanya mengikuti suaminya dari belakang. Sesamanya di lantai bawah, ternyata Ardi menghampiri Badrul yang sedang berjaga sambil menonton TV. "Drul, si bos lu ada di sini nggak?" tanya Ardi. "Ya kagak lah, lu kan tahu kalau si bos mah tidurnya di rumahnya sono. Emang kenapa, Di?" tanya Badrul. "Ada kamar kosong nggak? Gue pinjam kuncinya dong, buat gue tidur semalam aja, boleh ya?" "Oh tentu, gue tahu apa yang kalian mau," jawab Badrul dengan nada menggoda sambil memberikan sebuah kunci kamar bertuliskan angka 6. "Drul, gak ada kamar lain apa? Kamar itu kan serem," protes Anjani. "Gak ada Jani, kunci kamar 02 dibawa sama si bos. Adanya cuma itu, lagian kan ada laki lo, masa takut?" Ardi bertanya tentang ucapan Anjani tadi. Anjani dan Badrul pun menjelaskan tentang kejadian yang sempat dialami oleh Anjani sebelumnya. Mendengar cerita dari istri dan temannya itu, bukannya takut, Ardi justru penasaran. Meskipun Anjani sempat menolak, Ardi berusaha meyakinkan bahwa tidak akan ada terjadi apa-apa pada Anjani. Tidak ada pilihan lain baginya selain menuruti ucapan sang suami tersebut. Malam harinya seusai menuntaskan pertempuran penuh cinta karena hasrat yang telah lama mereka pendam, Anjani pun tertidur di samping suaminya karena kelelahan. Ardi beranjak dari ranjang tersebut dan mengambil guling serta selimut yang berserakan di atas lantai, lalu menyelimuti tubuh istrinya yang masih tidak tertutup selai benang pun itu. Sesaat kemudian Ardi mulai terlelap, menyusul istrinya yang sudah tidur terlebih dahulu. Baru beberapa menit Ardi memejamkan mata, Ardi dikagetkan dengan suara piring yang dibanting kencang hingga pecah. Ardi terkejut dan langsung bangun dari tidurnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Dilihatnya juga di bawah kolong ranjang, namun ia tidak mendapati apapun. "Kok gak ada apa-apa? Oh, mungkin aku salah dengar," ucapnya dalam hati. Ardi pun kembali melanjutkan tidurnya. Namun belum sempat ia tertidur, kembali terdengar suara seperti sebelumnya. Namun saat Ardi mengecek, tidak ada apa-apa. Ardi melirik ke arah jam. Ternyata sudah pukul 00.30. Ardi mencoba untuk mengabaikannya dan tidur lagi. Namun suara itu muncul kembali, bahkan semakin intens. Bukan hanya suara satu piring, bahkan Ardi mendengar suara puluhan piring yang dipecahkan. Begitu terus berulang-ulang hingga puluhan kali. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 02.15, namun teror itu belum juga berakhir. Bahkan kini Ardi mendengar suara yang benar-benar di luar nalar. Ardi dapat dengan jelas mendengar suara kereta api melintas di dalam kamarnya. Suara itu sangat nyaring, seolah ia sedang duduk di samping rel kereta. Tapi bukannya takut, Ardi justru berbaring lagi meskipun suara itu terus meneror dia selama berjam-jam. Puncaknya pada pukul 03.15. Di tengah suara bantingan piring dan suara kereta yang terdengar jelas di telinga, Ardi mendengar suara seorang pria dan wanita sedang berbicara dalam bahasa Jawa. Ardi dapat mendengar suaranya, namun tidak tahu dari mana asalnya. Isi pembicaraan itu kurang lebih seperti ini. "Ini orang kok betah banget ya di sini, padahal udah digangguin dari tadi," ucap seseorang perempuan yang tidak kelihatan wujudnya, namun dari suaranya seperti suara wanita parubaya. "Apa mending tampak noai wis yo," jawab sosok lain dengan suara laki-laki. Mendengar itu Ardi terkejut. Ia langsung duduk dan memusatkan kekuatan mata batinnya. Ia tidak mau kalau sampai makhluk tersebut muncul dan menampakkan wajah yang seram. Karena bagaimanapun Ardi masih memiliki rasa takut dalam dirinya, meskipun cuma sedikit. Ardi berusaha memindahi setiap sudut ruangan, di lemari, di kamar mandi dan di sofa kecil, namun Ardi tidak menemukan apapun. Beberapa detik kemudian nalurinya menuntunnya ke arah cermin meja rias. Ia memandang ke arah cermin, namun tetap tidak ada apapun. Tapi Ardi merasakan ada gelombang energi yang begitu kuat dari dalam cermin tersebut. "Ya wes, mending tampak noai." Terdengar lagi suara seorang perempuan, namun kali ini suaranya terdengar lebih muda. Keringat dingin membasahi kening Ardi. Ia mencoba memusatkan kembali konsentrasinya demi bisa membuka mata batinnya. Usahanya kali ini berhasil. Entah bagaimana caranya saat Ardi memandang ke arah cermin,
Ia bisa dengan jelas melihat ada 3 orang yang sedang berdiri dengan latar belakang berwarna abu-abu. Ada sosok menyerupai ibu-ibu berusia sekitar 50 tahunan dengan pakaian kebaya jadul berwarna merah muda dan rambut yang disanggul. Satu lagi sosok perempuan muda berambut panjang dengan pakaian putih yang menutupi hingga bawah lutut. Satu lagi seorang pria berkumis, wajahnya seperti orang yang berumur 35 tahunan dengan memakai setelan baju adat Jawa berwarna hitam. Setelah dapat mengetahui tempat ketiga makhluk itu berada, Ardi pun menyapanya. "Maaf kalau kami ganggu, kami pasangan suami istri. Kami cuma numpang tidur untuk malam ini. Tolong jangan teror kami, dan kalian tidak perlu menampakkan diri, karena saya sudah tahu kalian di situ," ucap Ardi mantap. Ketiga makhluk itu pun terkejut mengetahui Ardi bisa melacak keberadaan mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Ardi, makhluk itu pun memudar dan hilang tanpa memberikan jawaban. Ardi pun masih tidak tahu apakah mereka menerima atau tidak, tapi yang jelas setelah itu semua teror di malam itu pun hilang dan Ardi bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya Ardi pun menceritakan pengalamannya pada Anjani, Pusanti, Badrul, dan Mawang. Setelah kejadian tersebut, teror di kos itu cukup banyak berkurang. Meskipun tidak sepenuhnya hilang, setidaknya sudah sangat jarang terjadi. Semua orang di sana pun kini bisa lebih tenang menjalani hari-harinya di tempat tersebut, dan semuanya berharap agar sosok makhluk tersebut tidak muncul lagi dan mengganggu mereka ke depannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.